Sini ini sangat luar biasa. Gimana kita bisa dekat dengan karakter-karakternya dalam beberapa menit dalam opening scene film ini ya. Sangat biasa banget ya. Radit akhirnya berhasil meninggalkan peran seorang laki-laki polos yang seperti Adam Sandler-nya Indonesia dengan acting yang begitu-begitu saja gitu. Akhirnya keluar dari zona nyaman memerankan seorang suami gitu ya, suami Batak yang sangat-sangat taat terhadap mamanya. 90% dari film ini kalau kalian nonton itu visualnya bakal ke Ariel Tatum. Jadi hello, welcome back in Roll and Review. Kali ini kita outdoor sedikit karena masa-masa liburan. Jadi kemarin habis nonton film Catatan Harian Menantu Sinting ya, yang udah tayang hari Rabu kemarin. Dan kali ini masih liburan karena nggak ada yang mengganti karena untuk mereview. Jadi saya mereview di tempat liburan yang ya visualnya cukup menawan juga ya di sini. Jadi welcome back bersama saya Mbak Karisma. Kali ini kita akan membahas simpel-simpel aja ya, maksudnya santai-santai gitu tentang Catatan Harian Menantu Sinting ya. Jadi ini adalah film yang disutradarai oleh Sunil Soraya, yang film sebelumnya yaitu Single ya, dan disandingkan lagi dengan duet Raditya Dika dan Ariel Tatum ya. Jadi film ini bercerita tentang drama pernikahan, di mana pernikahannya itu selalu direcokin oleh orang tuanya kayak gitu ya. Jadi makanya judulnya sebenarnya adalah Catatan Harian Mertua Sinting. Dan film ini juga diangkat dari novel ya, yang cukup banyak pembacanya kayak gitu. Akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film ya. Saya nggak tahu nih genrenya itu drama komedi atau drama pernikahan kayak gitu ya, karena ada bebek lewat nih. Karena dalam film itu nanti kita bahas kenapa kurang cocok gitu kalau drama komedi dalam film ini kayak gitu. Oke, first impression saya menonton film ini ya seperti film Radit sebelumnya. Saya cukup amazed dan luar biasa banget ya. Radit akhirnya berhasil meninggalkan peran seorang laki-laki polos yang seperti Adam Sandler-nya Indonesia dengan acting yang begitu-begitu saja gitu. Akhirnya keluar dari zona nyaman memerankan seorang suami gitu ya, suami Batak yang sangat-sangat taat terhadap mamanya, yaitu mertuanya. Dan di sini juga diperankan oleh Ariel Tatum yang secara luar biasa ya. Ini pendapat pribadi sini performa acting terbaik dari Ariel Tatum dalam film ini sih, karena ya 90% dari film ini kalau kalian nonton itu visualnya bakal ke Ariel Tatum. Jadi semua emosi sedih, senang, keselnya itu kita bisa merasakan actingnya dari seorang Ariel Tatum kayak gitu ya. Dan juga di film ini kita bisa merasakan bagaimana perayaan adat Batak yang secara mewah dan luar biasa divisualkan dalam film ini. Set produksinya juara banget, visualnya mewah banget. Ya, kita bisa mengenal lebih dalam tentang perayaan adat-adat Batak ya, karena di sini scene-scene-nya itu beberapa ada sampai perayaan nikah, otonan atau keselamatan gitu ala-ala Batak divisualkan di sini semua. Dan untuk acting ya, jadi acting di sini saya udah juara deh untuk Ariel Tatum ya, udah meng-carry film ini yang sangat-sangat luar biasa, dan Radit juga. Namun sayangnya untuk storyline atau plot cerita ini memang sangat-sangat slow pace dan kadang-kadang setupnya itu kepanjangan ya. Yang saya bilang tadi ini genrenya lebih baik drama pernikahan saja, karena untuk drama komedinya itu dalam X1, 2, 3 setupnya kepanjangan. Jadi untuk pas punchline-nya itu gagal mengundang gelak tawa. Akhirnya kita nggak bisa merasakan komedinya di mana gitu ya, karena slow pace-nya agak boring. Dan ya kembali lagi untuk komedi sih selera ya, tapi untuk di sini penyutradaranya mungkin Pak Sunil atau penulisnya itu agak gagal ya. Ada beberapa titik itu udah setupnya panjang-panjang tapi gagal juga mengundang gelak tawa kayak gitu. Dan yang saya suka dari storyline di sini adalah openingnya ya. Opening scene ini sangat luar biasa. Gimana kita bisa dekat dengan karakternya dalam beberapa menit dalam opening scene film ini ya. Sangat-sangat mungkin dalam storyline tersebut kita nggak usah
terlalu detail gitu ya, tapi kita udah kenal karakter-karakter yang lain tuh. Oh, ternyata ini orangnya memang seperti ini, divisualisasikan dalam film ini kayak gitu. Dan kembali lagi untuk visual ya, di sini ya untuk Pak Sunil sih udah luar biasa ya di sini ya, dan budgetnya mungkin di sini banyak juga gitu. Nggak ada hal visual yang miss gitu, tapi hanya slow pace banget yang sangat storyline aja yang sangat minus dan agak-agak boring gitu ya dalam film ini. Dan untuk sound scoring juga di sini saya suka ada sedikit soundtrack yang cukup mengundang emosi gitu ya, walaupun filmnya slow pace tapi ya lumayan juga ya untuk kita bisa nikmati gitu. Jadi overall sih untuk film ini set production dengan budget yang luar biasa mewah dan ramai, dan berhasil membuat kita suka atau menikmati perayaan ala-ala Batak gitu, sangat luar biasa dalam film ini. Namun sayang sekali ya storyline yang sangat-sangat slow pace yang kadang-kadang membuat kita boring untuk menonton film ini kayak gitu. Jadi untuk skor dari film ini sih buat saya sendiri itu 7/10. Semua set production, acting Ariel Tatum yang luar biasa, chemistry dengan Radit itu udah juara. Namun sayang banget storyline-nya yang ya di build up cukup lama, jadi slow pace banget. Kadang untuk punchline-nya sangat patah kayak gitu ya, jadi kita kurang bisa mengundang gelak tawa ataupun mengundang untuk secara emosi ya. Dan oh ya, saya lupa di sini adalah filmnya 17+ ya, karena di sini menceritakan banyak sekali kehidupan pernikahan dari rumah tangga, sexual life juga sampai mertua ngerecokin kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang ingin menonton jangan bawa anak-anak ataupun harus 13+ tahun, karena film ini cukup untuk dewasa gitu ya. Dan juga kalau kalian terlalu tua juga jelek, karena film ini bikin kalian ngantuk. Oke, jadi segitu dulu review dari catatan harian menantu Sinting. Yang lebih cocok sih memang judulnya harusnya catatan harian mertua Sinting ya. Untuk inangnya sih luar biasa ya aktingnya di situ. Tapi mungkin memang kurang nyebelin gitu. Jadi emosi untuk kita sebelah sama dia jadi kurang kayak gitu. Oke, sampai jumpa di review selanjutnya bersama saya Yama Karisma, dan sampai jumpa di Roll and Review berikutnya.